never slow up, no I don't take shit, I got no Timnas Indonesia U23 mengalahkan Thailand pada semifinal Piala AFF U23 2023 di Stadion Provinsi Rayong, Kamis, 24 Agustus 2023, malam. Thailand yang berstatus sebagai tuan rumah mencoba menggebrak pada menit-menit awal laga. Serangan Thailand bisa diredam Indonesia. Tim Merah Putih yang berstatus tim tamu pun kemudian merespons dengan serangan yang cukup merepotkan lawan. Timnas Indonesia U23 mencetak gol pada menit ke-9. Jim Kelly Schroyer melepas sepakan dari luar kotak penalti setelah menerima bola dari Arhan Fikri. Bola yang disepak Schroyer tak bisa dijangkau kiper Thailand Siriwat Ingkau. Jala gawang bergetar, Indonesia memimpin 1-0. Serangan Indonesia digagalkan Thailand dan menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-22. Sebuah lemparan ke dalam dilontarkan Robby Darwish. Lemparan jarak jauh Robby disambut Muhammad Ferrari yang membuat bola kemudian bersarang di gawang Thailand. 4 menit berselang sebuah upaya Ferrari menghalau bola hampir masuk ke gawang Indonesia yang kemudian berbuntut sepak pojok. Sundulan Chuky Tuan Prapao memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Timnas Indonesia U23 yang dikawal Hernando Ari Sutaryadi. Ramadan Sananta memiliki peluang lewat 2 sepakan jarak jauh yang masih belum bisa mengubah skor. Pada menit pertama injury time, sepakan Haikal Al-Hafiz disundul Nacha Promsomboon masuk ke gawang Thailand. Indonesia memimpin 3-1 atas Thailand pada paruh pertama laga. Thailand lagi-lagi mencoba mendobrak pertahanan Indonesia pada awal babak kedua. Respons Indonesia cukup baik. Pertahanan yang baik membuat Thailand tak bisa berbuat banyak. Setelah itu Sananta mengancam lewat sepakan dari dalam kotak penalti yang masih ditepis kiper Siriwat Ingkau dan sundulan yang mengenai tiang gawang. Menjelang laga tersisa 30 menit, Thailand mencoba gencar menyerang guna menjaga kesempatan mengejar keunggulan Indonesia. Sebuah kans berbahaya dimiliki Thailand pada menit ke-66. Crossing Nacha Promsomboon disundul Chuky Tuan Prapao. Hernando Ari melakukan tepisan yang menghalau bola masuk ke gawang. Sebuah serangan balik Thailand melalui Chuky kembali digagalkan penyelamatan gemilang dari Hernando pada menit ke-67. Thailand berusaha terus mencoba menekan pertahanan Indonesia, namun Dewangga dan kawan-kawan bisa meredam upaya lawan mencetak gol. Setelah serangan tak lagi cukup menyengat, Indonesia memilih bermain sabar. Sebaliknya Thailand terus-menerus mencetak gol tambahan. Hingga wasit Hiroki Kasahara meniup peluit panjang, Indonesia memimpin 3-1 dan memastikan langkah ke final Piala AFF U23 2023. Pemain keturunan Indonesia, Jay Itzes, resmi direkrut oleh tim kasta kedua Liga Italia, Venezia. Kabar tersebut dilaporkan oleh sejumlah media ternama Italia pada Rabu, 5 Juli 2023. Salah satu laporan datang dari Tutto Mercatowe. Dalam konferensi pers perkenalan sebagai pemain Venezia, pemain berdarah Indonesia tersebut angkat bicara terkait petualangan barunya di Italia. Ex-pemain Go Ahead Eagles tersebut senang dengan sambutan rekan-rekannya di sesi latihan. Dirinya mengaku punya keinginan besar untuk banyak mendapatkan menit bermain di lapangan. Jay mengaku sudah sangat familiar dengan gaya sepak bola Italia yang terkenal dengan taktik defensif. Ketika tiba, saya cepat mendapatkan kesan yang bagus. Saya bertemu dengan seluruh rekan dan staf pelatih selama 2 hari sesi latihan. Saya juga lebih merasa jadi bagian dari keluarga daripada sebuah klub, ujar Jay Itzes dilansir dari Tutto Mercatowe. Saya adalah pemain yang tak pernah ingin untuk kalah. Saya senang jika bola berada di kaki dan saya punya rencana serta hasrat yang besar ketika dipercaya bermain di atas lapangan, imbuh Jay Itzes. Saya telah familiar dengan sepak bola Italia, yang kondang dengan gaya main bertahan dan mengandalkan para pemain belakang. Tujuan saya di sini tentu siap secepat mungkin untuk memberi kontribusi bagi tim, tutupnya. Jay Itzes sendiri sebenarnya kerap dikait-kaitkan jadi salah satu pemain yang bakal membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar tersebut datang dari media asal Skotlandia, Aberdeen Live, yang melaporkan bila Jay Itzes akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023.
Laporan di Belanda ini muncul seiring laporan bahwa PSSI tengah mencari pemain keturunan grade A untuk bersaing di Piala Asia 2023. Mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, menyatakan Erick Thohir dan Shin Tae-yong masih mencari pemain yang dimaksud tersebut di Eropa. Sabar, Pak Erick bersama ST sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa, jawab Hassani Abdul Ghani dalam salah satu komentar di Instagram. Aberdeen Live melaporkan kemungkinan pemain yang dimaksud adalah bek Go Ahead Eagles, Jay Itzes. Bek Go Ahead Eagle dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis Aberdeen Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Jika Itzes memutuskan membela timnas Indonesia, dia akan bermain di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024, tambahnya. Pengakuan itu dikonfirmasi sang pemain saat diwawancarai di kanal YouTube Yusa Nugraha. Saya terbuka untuk naturalisasi tetapi di satu sisi, saya ingin berkarier di Belanda. Di sisi lain saya ingin membela timnas asal kakek saya, Indonesia, kata Jay Itzes. Itu adalah suatu kehormatan. Saya terbuka untuk itu, imbuhnya dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Kiper anyar milik Inter Milan, Emil Audero selalu dirumorkan akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Rumor terus berkembang hingga sang ayah beri sinyal kemungkinan kabar tersebut mungkin saja bisa terjadi. Ayah Emil Audero yang bernama Edi, membuka peluang anaknya bela timnas Indonesia. Saya pribadi bukan tidak setuju ya. Kalau zamannya Pak Erick sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, ujar Edi, dikutip dari laman Instagram Warta Kota Lokal, Sabtu, 19 Agustus 2023. Edi juga menjelaskan bahwa faktor sosok Erick Thohir bisa jadi penentu dari peluang naturalisasi ini. Menurutnya, mantan pemilik Inter Milan tersebut adalah sosok yang serius dalam dunia sepak bola. Bukan saya underestimate ya. Tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode beliau, Erick Thohir, sekarang semua kemungkinan bisa terjadi, lanjut Edi. Perlu diketahui, Emil Audero adalah pemain berusia 26 tahun, kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ini dirinya baru saja bergabung dengan salah satu klub terbesar di Italia, Inter Milan. Sepanjang karirnya, dirinya pernah membela beberapa klub Italia, mulai dari Juventus hingga terakhir bersama Sampdoria. Tercatat, dirinya sudah tampil dalam 164 pertandingan, kebobolan 253 gol, dan berhasil clean sheet sebanyak 36 kali di Serie A Italia. Di sisi lain, krisis penjaga gawang Inter Milan telah terselesaikan sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Sebelumnya, Inter Milan ditinggal oleh penjaga gawang utama mereka, yakni Andre Onana yang memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United. Selain ditinggalkan oleh Andre Onana, Inter Milan juga ditinggalkan oleh penjaga gawang lainnya, yakni Samir Handanovic.